buru-buru ke luar. Sebenarnya aku malas banget tanggepin ini karena menurutku berantem sesama profesional itu sangat tidak bijaksana ya. Lagian ini dramanya sudah terlalu panjang sekali, sudah kemana-mana. Tapi karena ini sudah menyangkut brand, ada menyangkut tentang klinik juga, jadi beberapa dari tim manajemen minta aku untuk meluruskan. Ini sertifikatku dari Central Shop University, dari China, dari Changsha. Ini aku diangkat sebagai profesor kehormatan untuk ngajar stem cell di sana. Jadi kan kemarin kan dikatakan bahwa aku tidak punya kompetensi dan lain sebagainya. Bahkan ini aku nunjukin ini sertifikat resmi dari Central Shop University di China. Ini ranking, kalau aku nggak salah ranking 17 di China ya. Universitas besar di China. Ini juga adalah undangan resminya. Aku diundang dan beberapa kali ngajar juga di sana. Ya. Rasanya memang kayak, aku ngerasa kayak norak gitu ya, nunjukin. Tapi ya kalau nggak ditunjukin kan soalnya kita diserang ya. Bahwa seolah-olah aku tidak punya kompetensi, aku nggak nggak mampu. Makanya aku coba berusaha menunjukkan. Yang kedua, tentang gelar perkara terbuka kemarin. Itu kan laporanku kepada Doktif yang sebenarnya di Polres Jaksel. Aku ngelaporin dia atas pencemaran nama baik. Dia melaporkan ke gelar perkara terbuka di Mabes. Dan kita sudah gelar di sana dan hasilnya sangat baik sekali. Aku pikir dia keluar menggiring opini seperti itu untuk apa ya? Nggak jelas ya. Kita lihat aja hasilnya. Sampai sekarang kan sudah disita handphonenya, sudah masuk proses sidik, sudah disita juga handphonenya. Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi di dalam itu dibongkar semuanya oleh penyidik dan hasilnya sangat bagus sekali ya. Mungkin kalau di luar dengan kamera atau mungkin dengan masyarakat, beliau bisa menggiring opini. Tapi kan kalau di dalam situ kan penyidik-penyidiknya orang-orang pintar ya. Jadi harusnya nggak bisa diapa-apain. Kasusnya ini. Richard, ternyata kamu nggak punya surat izin praktek ya? Ih, ketahuan. Ayo, punya izin praktek enggak di kliniknya? Punya enggak? Ngaku. Kalau misalnya dokter bilang Richard tidak punya surat izin praktek, berarti dokter pencemaran nama baik. Tuntut dong, tuntut. Berani nggak? Tuntut. Dia sendiri yang bilang tuntut dong, tuntut. Gue tuntut. Kemarin gitu di pemeriksaan gelar perkara terbuka. Kan aku bilang, kan dokter sendiri yang bilang, Richard, kalau kamu nggak punya izin praktek ya, kalau salah tuntut dong, tuntut. Ya saya tunjukin izin praktek saya. Ini izin praktek saya yang ada di Palembang. Ini sejak tahun 2020. Nih, ya. Sejak tahun 2020. Mau angkat dikit dong. Expirednya sampai Oktober 2025 untuk yang di Palembang ya. Ini berlakunya dari 2020. Jadi wajar aja kalau saya tunjuk. Ya karena saya punya izin praktek dan beliau dengan sangat. Ini izin praktek saya Jakarta. Kalau ini memang baru di Jakarta. Karena sebelumnya saya ada di Jakarta Utara, saya baru pindahkan ke Kemang dan satu lagi di PIK. Jadi saya punya 3 izin praktek. Yang dipermasalahkan oleh dia kan adalah yang di Palembang. Ya, ini yang dipermasalahkan. Ini waktu ini diumumkan di Palembang dan diakui oleh dia. Richard, ternyata kamu nggak punya surat izin praktek ya? Iya, ketahuan. Sebut nama dengan pasti, pede sekali. Punya nggak? Ngaku. Kalau misalnya dokter bilang Richard tidak punya surat izin praktek, berarti dokter pencemaran nama baik. Tuntut dong, tuntut. Saya bilang dengan penyidik kemarin, saya kan cuma mengabulkan keinginan dia saja Pak, minta dituntut, ya saya tuntut, saya bilang. Terus masalah SIP yang katanya terbit cuma 9,5 jam, mungkin beliau belum update karena sekarang pembuatan izin praktek itu kan sudah dibawa Kementerian Kesehatan. Memang cuma butuh waktu 6 sampai dengan 12 jam untuk pembuatan SIP sekarang. Ya, mungkin beliau belum update permasalahan itu. Mungkin itu aja sih yang perlu aku klarifikasi ya. Kalau yang lain sih aku nggak perlu tanggepin sih. Kalau dia mau nyerang personal, mau nyerang apa, bagi aku nggak jadi masalah. Tapi karena ini soal brand dan tentang klinik yang sudah aku bangun lama juga, aku wajib untuk meluruskan itu. Dok, ngomongin soal tanggapan dari dokter,
kemarin Doktif bilang di persidangannya Niki bahwa menurut Doktif Richard Lee itu bukan dokter tapi sales skincare. Itu gimana tanggapannya? Ya itu hak dia sih, hak dia untuk memandang orang seperti apa. Kalau dia mau mandang aku sebagai sales, mau mandang aku sebagai apa, ya silakan saja. Dok, sekarang juga dokter juga kena bantunya beberapa produknya juga harus ada dicabut izin oleh BPOM. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini kan dia kebiasaan review sekarang kena batunya lah gitu ibaratnya. Ya no comment lah, kamu tanyain ke dia aja. Tapi aku pikir aku pengen tanggepin yang dia kan memberikan penjelasan ya, memberikan penjelasan bahwa katanya apa ya, nomor NA-nya diganti ya. Teman-teman yang belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, aku cuma pengen kasih tahu kalau kan keterangan dari BPOM itu kan adalah ketidaksesuaian isi dan juga kadar. Setauku artinya apa, BPOM itu datang ngambil produk dia, dicek kandungan produk dia, ternyata kandungannya dan kadarnya tidak sesuai. Nah, inilah yang dinyatakan ditarik izin edar. Kalau untuk selanjutnya dia mendaftarkan yang baru atau mengubah komposisinya, keluar izin edarnya, itu hak dia, nggak ada masalah. Yang diperiksa ini adalah yang diambil oleh BPOM dan diperiksa itu tidak sesuai izin, tidak sesuai isinya, kandungannya dan juga kadarnya gitu. Oke. Supaya masyarakatnya jadi pintar aja sih. Dok, di luar skincare nih, sebelumnya kan pas datang ke Mabes, Doktif nyebut Rolls Royce kan, diduga pelatih bodong dok, kata Doktif. Nah, tanggapan Dokter Richard gimana nih? Nanti saya ajak dia keliling deh kalau saya nanti. Ya, at the time ya. Sebenarnya aku pengen bicara nanti sekitar mungkin 1 atau 2 bulan lagi ya. Aku pikir masalah ini sudah hampir selesai. Aku lebih pelit ngomong karena menurutku daripada kita berargumen berkelahi, lebih bagus kita fakta aja. Nanti masalah hukum kan tetap berjalan ya, baik laporanku ataupun laporan dia, dan mudah-mudahan sih bulan depan sudah selesai. Dan kalau misalnya ini semua sudah selesai, sudah ada fakta-fakta otentiknya, sudah keluar semua hitam di atas putihnya, nanti aku akan ceritakan semuanya ke kalian secara terang-benderang. Berarti tadi handphone juga sudah disita oleh pihak Mabes juga deh. Ya, handphonenya sudah disita dari 1 bulan yang lalu kalau tidak salah, 1,5 bulan yang lalu. Dan dia juga karena kabarnya juga kesel karena akun TikToknya juga kena gitu. Ya, yang sita kan bukan saya ya, yang sita itu penyidik ya, dan penyidik kan melihat ada unsur pidana di sana sehingga menyita akun tersebut. Nah, tapi kenapa sih, kan ini kan sudah gelar perkara juga, sudah gelar perkara ya, terus dia masih berani yang sunyi, masih meragukan kredibilitas dokter juga segala macam gitu. Apa yang membuat menurut dokter apa yang membuat dia masih berani untuk mengeluarkan statement seperti itu? Ya aku nggak tahu sih, minta ditolak. Aku juga pengen tanya juga sih dengan dia sih, karena kalau tujuannya adalah pengen kasih edukasi masyarakat kan bukan seperti itu ya, bukan membuli fisik, bukan sampai masalah sunat dibahas, sampai masalah agama juga dibahas. Menurut aku itu bukan lagi edukasi, itu sudah masuk kebencian sih menurut aku. Oke. Ya, dok, mau rewind lagi ya dok, alasan dokter untuk mengajukan gugatan pra peradilan apa sih dok? Oh, kalau pra peradilan, jadi kayak gini ya. Pra peradilan itu kan kulakukan untuk laporan dia ke aku yang di Polda Metro Jaya ya. Okay. Saya ngikutin advice dari pengacara saya. Jadi pengacara saya memberikan advice untuk melakukan pra peradilan. Saya ikutin aja sih langkah-langkah hukum yang disarankan oleh kuasa hukum saya. Dan itu apa yang dituntut dok? Tunggu aja nanti kalau sudah selesai kan lebih enak hasilnya daripada ngomong sekarang. Oke. Kenapa kemarin dokter tidak hadir? Kenapa saya pra peradilan? Yep. Menurut kuasa hukum saya, kasus yang dilaporkan dokter, jangankan untuk naik jadi tersangka, dilaporkan saja menurut dia tidak pantas. Karena beliau beli bukan pada platform resmi, beliau beli tidak di tempat yang resmi, beli produk yang dilampirkan juga bukan produk saya, produk yang dilampirkan juga sudah BPOM. Ya kita uji aja semuanya, karena menurut dari kuasa hukumku ya jangankan untuk disidik ya, untuk berproses saja itu, untuk dilaporkan saja itu menurut dia tidak layak. Okay. Dok, kemarin kan ada yang nanya juga ke Dokter, kenapa sih kok kayaknya kesannya nyerang Dokter Richard terus? Nah, Dokter bilang karena Dokter Richard sudah menyerang pribadi, dok. Oh, bukan karena dia naksir saya? Kayaknya sih.
Dia bilangnya kayak gitu, gimana dok tanggapannya? Katanya dibilang mandul. Dibilang diceraikan Enggak, saya pasangan. nggak pernah ngomong dia mandul. Saya nggak pernah bilang dia mandul, nggak pernah. Hah? Nggak tahu. Oke. Berarti Dok, ini Tetap udah lanjut. Saya bilang, berarti- kan saya bilang dopeng, saya bilang yang operasi plastik monyet, bukan dia loh. Berarti ini lebih ke penyerangan pribadi kan ya, ujung-ujungnya. Hah? Lebih ke nyerang pribadi juga ujung-ujungnya, bukan ke skincare atau ke perusahaan atau yang lain-lain. Iya, makanya saya malas tanggepin. Saya minta maaf juga kalau misalnya saya juga sudah terpancing atau keluar jalur. Saya juga nggak mau terpancing lagi dan keluar jalur lagi karena menurutku ini sudah nggak profesional sih. Makin lama kayak gini kan masyarakat juga ngelihatnya makin aneh dan makin lucu ya. Apalagi sama-sama profesional saling ribut satu sama lain ya. Makanya kita selesaikan aja di proses hukum. Bentar lagi juga sudah selesai proses hukumnya. Sama satu lagi ya jalan hidup masing-masing aja saya pikir. Oke. Dok, tapi kemarin habis ketemu nggak dok? Ketemu. Apa mungkin yang dia omongin gitu? Enggak. Saya cuma Apa sampaikan dia apa diam adanya doang? di dalam penyidik di sana. Ini kan sebenarnya emak-emak yang mendapatkan informasi sebelah dengan PD-nya menyampaikan ke masyarakat. Jadi dapat informasi cuma setengah, tapi PD banget nyampein informasi ke masyarakat. Akhirnya kan jatuh sendiri. Akhirnya kan kena pencemaran nama baik kan. Ya beliau melakukan upaya hukum untuk gelar perkara terbuka, nggak apa-apa. Saya hargain. Saya sedikit pun nggak bilang dia takut, nggak bilang dia ada apa-apa, nggak. Saya hargain supaya dia puas nanti kalau misalnya jadi tersangka dan nanti diketok palu harus di penjara, biar dia puas bahwa semuanya ini sesuai dengan koridor hukum yang ada. Jadi jangan bilang lagi nanti hukum dibeli, hukum dibayar dan lain sebagainya, karena kan dia sudah menempuh semua jalur hukum yang ada. Dan saya nggak jadi masalah. Bagi saya ini fakta kok. Saya punya izin prakteknya, saya punya lengkap, izin klinik saya lengkap, saya punya kompetensi semuanya jelas. Jadi menurut saya selesai sampai di sana ya silakan nanti dihukum aja, kita lihat. Berarti dengan mengeluarkan bukti-bukti ini membuka mulut dokter juga. Ya harusnya sih seperti itu ya. Kemarin juga penyidik-penyidik sana lihat ya terkejut juga sampai ditanya kok sebegitu yakinnya. Kan dokter kan datang ke klinik saya di Palembang. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Dia tuh datang ke klinikku yang ada di Palembang. Sampai di Palembang itu dia pakai wig loh. Bayangin loh, dia datang ke Palembang ke klinikku pakai wig, menyamar. Ya kan kalau e-tiketnya baik kan tidak seperti itu ya. Ini menggunakan wig, datang mendaftar ke klinikku, daftar, lihat dokterku, dia tanya izin prakteknya dokter Richard, ada nggak izin prakteknya dokter Richard? Tiba-tiba dok. Lalu dokterku tidak menjawab, bukan bilang tidak ada, tidak memberikan jawaban. Kenapa tidak memberikan jawaban? Kan kita sudah tahu ya, orang datang untuk mau hara ya datang ya. Sehingga timku tidak memberikan jawaban. Dan dia kan bukan Dinkes. Bukan dinas kesehatan, bukan Kemenkes juga yang harus kutunjukin ini izin praktek kita, ini izin kita punya. Kan nggak perlu kita tunjukin. Dia datang tidak bisa tunjukkan kan, berarti tidak ada. Dia lihat beberapa SIP karyawan saya ada, tapi dia tidak melihat SIP-ku. Terus dia keluar dari sana dengan gagah dan berani, dia bilang, Richard tidak punya SIP. Kalau memang saya salah, tuntut dong, tuntut. Ternyata saya punya. Jadi dia perawatan. Hah? Nggak jadi, cuma ngetes Oke. doang. Dok, Tapi dok Dok. kemarin Tapi ketemu kalau ada perawatan di sana ketegangan boleh, nggak Dok? sih dok? Boleh. Dok kemarin ketemu Tanggal di 9 Mabes, Desember. ketemu di Mabes ada adu mulut atau ketegangan nggak sih? Enggak ada. Aduh, kita Oke. ngomongnya dengan pimpinan. Dok, kalau kemarin gelar perkara kan kasus laporan dokter di Polres ya. Bagaimana nasib dokter Richard Lee sendiri soal laporan dia yang di Polda? Sejauh mana sekarang ini Keyakinan akan keberlanjutannya itu? Ya nggak apa-apa kalau beliau yakin, nggak apa-apa. Kita kan punya keyakinan masing-masing ya. Mm-mm. Dia yakin mungkin saya akan jadi tersangka atau katanya 12 tahun akan ditahan. Tim kuasa hukum saya juga yakin bahwa bahkan ini tidak layak untuk dilaporkan. Makanya diperadilankan karena menurut kita itu tidak layak untuk dilaporkan. Mungkin dia bisa menggiring opini masyarakat. Ya kan masyarakat kan bisa digiring kanan kiri ya. Mungkin ada juga yang sudah terlanjur cinta dan percaya dengan dia, nggak jadi masalah. Tapi kan kalau kita ngomong di hukum kan kita sesuai dengan fakta dan bukti. Yang dibelinya di mana, belinya punya saya atau tidak, videonya bagaimana, produknya BPOM atau tidak, kelengkapan produknya bagaimana, kan nggak bisa bohong. Oke. Artinya belum Tidak hadir Hmm? di pra
peradilan kemarin Dok tidak hadir sendiri. Kenapa saya tidak hadir di pra peradilan? Untuk apa bayar pengacara, Mbak? Apa Kenapa nggak langsung sekalian- produktif, Dok? Kenapa nggak sekalian saya diminta praktek di 24 klinik saya di semua cabang Indonesia? Untuk apa saya bayar karyawan saya? Untuk apa saya bayar dokter? Untuk apa saya gaji pengacara? Saya gaji pengacara untuk ya melakukan tugas itu. Apakah selanjutnya dokter nggak akan hadir juga, hanya diwakilkan pengacara? Ya ngapain? Memang tidak wajib hadir. Apalagi doktif, lebih lagi kacau lagi itu. Nggak ada hubungannya. Yang saya praktikkan kan adalah saya dan Polda Metro Jaya. Tidak ada hubungannya dengan doktif. Terus dia hadir dalam rangka apa? Saya juga Kemarin bingung. juga terjadi debat kan Dok? Mungkin dokter lihat sendiri di pemberitaan debat dengan Pak Jeffrey sendiri, gimana mungkin? Ya, saya lucu sih. Saya senang sih dengan pengacara saya berdebat dengan dia karena saya ngeliatnya aneh banget ini orang yang di sidang pra peradilan siapa, yang datang juga siapa. Mungkin Oke. bertemu dokter tapi nggak kesana. Itu mungkin ya. Oke, Dok. Kata banyak orang bilang juga seperti itu. Mungkin dia datang pengen ketemu Tapi dengan pengen nggak saya. sih Dok ketemu nanti tiba-tiba di persidangan gitu buat memuaskan rasa ini Saya takut dia memuaskan mengutarakan cinta ke saya. Dok, si dokter kan bilang tempo hari bahwa ada beberapa produk Athena dari Athena yang belum ada lisensi dari BP POM, tapi masih tetap dijual di e-commerce. Mungkin ada tanggapannya? Nggak ada, itu mas sudah jelas. Produk yang semua dijual oleh Athena itu semua produk yang ber-BPOM. Dan kita patuh kepada regulasi BPOM. Termasuk DNA Salmon di rumah saja sebelum bulan Maret 2024 itu kita jual dan itu ber-BPOM. Dan ketika BPOM memberikan teguran kepada kita dan BPOM bilang BPOM cabut, ya kita nggak jual lagi, fix. Jadi DNA Salmon di rumah saja itu kan melalui proses diskusi yang panjang ya. Jadi diberikan teguran kepada BPOM, dianggap BPOM ini harus didaftarkan dalam versi obat. Ya udah, oke, kita ikut, dan begitu dicabut, walaupun saya tidak setuju dengan pendapat tersebut, ya kita ikutin. Oke, ada berapa produk yang sekarang ini masih dalam proses pengajuan izin BP POM? Dari Banyak lah, setiap kita kan setiap bulan ada produk baru, selalu ada produk baru, jadi pendaftaran ke BPOM pasti banyak sekali. Nah, apakah itu bisa menjadi celah pihak seberang untuk terus menyerang dokter? Kan saya tidak jual, Pak. Jadi nggak, produk yang belum didaftarkan BPOM tentu saja belum kita jual. Produk yang kita launching dan kita jual kalau sudah dapat izin BPOM. Oke gitu. Karena ada klaim dari dokter sendiri, ada tulisan yang sangat kecil, kalau dilihatnya itu kan dengan kasat mata itu nggak mungkin gitu dilihat. Itu kan bisa juga sebagai bentuk penipuan terhadap konsumen. Aduh, Ya itu kata dia loh ya. iya, makanya kata-kata dia nggak semuanya harus didengar sih. Tapi Athena sendiri ada penarikan izin atau seperti apa sampai saat ini? Kecantikan Athena nggak ada, aman semuanya. Saya koordinasi dengan BPOM, ya BPOM ada memberikan beberapa masukan, kita perbaikin kok. Ada beberapa masukan positif dari BPOM yang kita perbaikin terus-menerus. Seperti itu aja. Oke. Ya. Status Cukup. di Polres apa Dok? Iya, status di Polres. Status di Polres sudah masuk ke sidik kan, sebenarnya sebentar lagi sudah mau gelar ya, cuma gara-gara gelar perkara terbuka seperti ini punya saya dengar sih ada beberapa yang harus dilengkapi lagi. Ya nggak apa-apa, bagi saya it's fair, saya mengikuti langkah hukum. Mau dokter gelar perkara terbuka, mau dia pra peradilan, mau dia apa, itu hak dia, nggak jadi masalah. Silakan tempuh jalur tersebut supaya dia puas juga nanti kalau misalnya suatu hari ditentukan tersangka, ditangkap, ditahan, dia puas dengan semuanya dan nggak nyalahkan hukum lagi. Dan kemarin dokter sendiri hadir di Polres itu tambahan bukti atau mengecek atau gimana Dok? Ya, saya banyak memberikan tambahan bukti di laporan saya. Saya juga sudah lampirkan bahwa setelah 9 Desember tersebut, beliau juga masih menjelek-jelekkan saya. Diketawain kok di sana. Sampai saya bilang, Pak, ini menjelek-jelekkannya ya, sampai bahas sunat, sampai bahas agama, diputerin videonya, mereka aja sampai ketawa. Oke. Terima Kalau kasih. tujuannya memang edukasi skincare kan nggak bahas sunat kan.